Yang teman-teman sekalian masih di channel Dunia Filsafat, kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai fenomenologi. Kita akan memahami tentang ruang waktu dan pengalaman di dalam fenomenologi. Ruang tidak bisa menjadi objek dari pengamatan atau pembayangan. Kalau kita membayangkan ruang, memang jelas bahwa hal itu dibayangkan dalam suatu ruang. Ruang bukan pengamatan atau pembayangan, melainkan syarat yang harus dipenuhi supaya pengamatan atau pembayangan menjadi mungkin. Syarat itu berbeda untuk setiap macam intensionalitas. Perspektif dari konstitusi objek dalam pengamatan berbeda dengan perspektif dari hal yang dibayangkan. Kalau saya membaca cerita mengenai orang yang berbicara tentang ruang, angka-angka, terdapat 3 perspektif. Dari kamar mana saya membaca buku? Dari kamar orang yang bicara dan dari ruang angka-angka. Rupanya bahwa semua intensi dan konstitusi mempunyai sifat perspektif. Konstitusi ruang pengamatan dijelaskan Merleau-Ponty dengan eksperimen Straton. Orang yang memakai kaca mata prisma melihat hal di bawah di atas dan hal yang di atas di bawah. Hal kiri di kanan dan hal kanan di kiri. Sesudah 1 hari dia mulai merasa biasa dalam ruang baru itu dan kalau kacamata dilepaskan ruang biasa telah menjadi asing dan orang harus belajar bergerak dalam ruang itu. Rupanya manusia terutama membuat ruang dengan mata, perspektif visual, dengan gerak-gerik dan sikap badan dan dengan perabaan. Ada selisih pendapat apakah ada ruang akustik. Kalau ruang ialah perspektif dan kalau perspektif ialah corak di muka latar belakang, memang bunyi juga diamati dengan latar belakang. Kalau ruang ialah perspektif dan kalau perspektif ialah corak dari muka latar belakang. Waktu. Dimensi dasar eksistensi manusia bukan ruang melainkan waktu. Dalam fenomenologi, waktu hampir sama dengan hal mengada. 3 segi dari sudah, sekarang, dan nanti dipersatukan menjadi satu hal seperti dalam contoh 3 jendela yang di belakangnya ada orang yang lewat. Kalau dia di belakang jendela tengah, dia orang yang tadi di jendela pertama dan nanti di jendela ketiga. Setiap waktu ialah retensi dan potensi. Hal mengada menurut Heidegger ialah sich vorweg zo'n zijn in der well als zijn bij innerweltlich begegnendem zijnden. Lukisan dari hal mengada sebagai waktu. Sehingga alam dan pengalaman. Tingkah laku manusia yang tidak kelihatan sering diteliti dari sudut merasa, mengetahui, mengerti, dan bermotivasi. Ada segi lain yang jarang diperiksa, yaitu segi mengalami. Mungkin hal itu terjadi karena ilmu jiwa masih dikuasai oleh Descartes yang membagi manusia menjadi kesadaran dan badan, sehingga segi yang tidak sadar tidak begitu menarik perhatian. Teori Freud tentang tingkat tidak sadar terlalu mekanistik sehingga baru sudah fenomenologi dari Husserl. Merleau-Ponty dan Huggenholz, dunia pengalaman mulai menarik perhatian mereka. Pengaruh dari Ludwig Klages, meskipun bukan fenomenolog, memang juga sangat penting. Leben heißt erleben können. Hidup ialah mengalami. Ucapan dari Klages ini menjadi dasar dari penelitian fenomenologis dari Huggenholz yang kita ikuti akan saya uraikan ini.
Istilah Jerman Leben dan Erleben hidup dan mengalami. Leben itu hidup dan Erleben mengalami. Menjelaskan perhubungan antara segi biologis dari manusia dan pengalaman. Sedang istilah Indonesia yaitu alam dan pengalaman. Lebih menjelaskan perhubungan antara segi lingkungan dan pengalaman. Manusia ialah makhluk yang hidup dalam lingkungan. Dia berpengaruh terhadap dunia keliling mile dan dipengaruhi oleh dunia itu. Baik sekali kalau hal itu diperbandingkan dengan hidup tumbuhan yang menarik air dan karbon dioksida dari lingkungan dan mengeluarkan oksigen. Pengalaman disebut segi vegetatif dari manusia, segi vital yang setingkat dengan hidup tumbuhan. Karena hidup pengalaman ialah hidup yang tidak sadar. Kalau dalam mimpi kita menjadi hewan, mengetahui secara sensitif, dan dalam mengerti mencapai tingkat human. Kalau dalam mimpi kita menjadi hewan, dalam mengerti mencapai human, memang dalam mengkonstitusikan alam kita serupa tumbuhan. Hugenholz dalam bukunya Tage Formen melukiskan 3 segi sebagai 3 macam waktu, yaitu waktu tumbuhan, waktu hewan, dan waktu manusia. Sehingga kesatuan dari 3 tingkat itu menjadi nyata. Manusia ialah kesatuan dan hewan, tumbuhan, serta malaikat sulit dipisahkan dalam dia. Waktu dari tumbuhan ialah waktu yang longitudinal bersong atau dure. Waktu perubahan, tumbuh, proses. Waktu human, kesadaran ialah waktu dari bayangan, dari momen, perubahan, membeku, dan menjadi image. Pengalaman ialah prinsip vital dan vegetatif dan dapat diperbandingkan dengan air yang mengalir dalam sungai. Kesadaran dunia menciptakan benda-benda world yang berbeda dengan world. Sedang mengalami berarti menerima pengaruh, mengasimilasikan ke dalam hidup, menderita, semacam adiksi. Dalam pengalaman kita tidak membuat jarak. Hal di luar tidak direlatifkan menjadi matter of course tanpa soal atau kesulitan. Bayi mengalami lingkungannya dengan langsung dan belum mengetahuinya. Pengaruh dari benda-benda digabungkan dengan benda-benda itu yang dialami sebagai hal tidak enak, aman, berbahaya sehingga terjadi suatu alam. Sejumlah entitas mempunyai relasi dengan manusia. Kota yang diteliti ialah dunia. Biasanya kota dialami sebagai alam hal yang secara tidak sadar berhubungan dengan saya. Yang menjadi nyata dalam film Inggris London Belong to Me, alam saya, kepentingan saya, tanah airku. Alam memberikan kepastian, keamanan. Suatu nilai pengalaman yang penting, lantai dipercayai sehingga saya berani berjalan. Waktu menuju ke hari besok dan tidak mengalir terbalik. Betapa besar rasa heran andai kata orang tidak lagi tambah tua, melainkan tambah muda. Rutin memberi rasa aman, matahari terbit, ada beras di warung, ibu ada di rumah, kalau saya pulang sekolah, hal di luar keamanan itu memberi rasa goncang, chaos. Hal yang baru, yang mengherankan, diasimilasikan pengalaman menjadi biasa, hilang dalam kontinuitas alam. Sehingga waktu kita belajar naik sepeda tidak disadari lagi kalau kita sudah pandai. Hal asing yang disadari menjadi biasa kalau hilang dalam pengalaman. Alam dan pengalaman memang satu sehingga istilah world, dunia keliling kosmos, believing world ialah istilah yang tidak logis. Hal itu terjadi karena dalam kesadaran alam menjadi dunia luar, menjadi cakrawala di mana benda-benda mulai muncul.
sehingga pengalaman menjadi sejumlah relasi yang digabungkan dengan makna-makna keliling kita. Justru karena manusia dewasa mempunyai kesadaran, dia juga mempunyai suatu alam yang secara tidak logis dapat disebut suatu alam yang tidak sadar. Segi ruang dan waktu dari alam. Alam sebagai ruang ialah segala hal yang dekat dan dapat didatangi dengan langsung. Intimitas dari kamar kerja, isi saku lemari rumah, juga kampung, kota, bagian tanah air. Bahkan ruang yang diukur dengan meter atau derajat, melainkan ruang dari kanan kiri, atas bawah, dan muka belakang. Inti dari ruang alam ialah lokasi di sini. Alam muka berbeda dengan alam belakang. Muka ialah hal yang didatangi, yang menuju ke arah saya, hal yang akan datang, yang baru. Belakang ialah hal yang sudah, yang tidak bisa mengherankan, yang menjadi lantai. Waktu dari alam bukan waktu arloji atau kalender. Waktu alam ialah hadirat, dan inti waktu alam ialah hal yang disebut sekarang. Dengan istilah sekarang tidak dimaksudkan batas antara sudah dan nanti. Yang dimaksudkan ialah aktualitas. Sekarang artinya zaman modern, hari ini, lonceng yang berbunyi 3 kali. Kalau ayah meninggal 2 tahun yang lalu masih ada di dalam jiwaku, dia termasuk di alam sekarang. Kalau saya sudah lupa almarhum, dia tidak ada di alam waktu alam. Hal yang sudah masih berlaku masih ada dalam sekarang. Dari alam corak-corak pengalaman dibagi menjadi ritme-ritme dan musim-musim. Dalam waktu arloji tidak ada perbedaan antara jam 9 pagi dan jam 9 malam. Yang dalam pengalaman buruh atau pegawai hal itu berbeda. Setiap hari mempunyai alam sendiri, dan hari Senin malam Selasa berbeda dengan hari Sabtu malam Minggu. Orang sederhana ingat kejadian berdasarkan lokalisasi alam. Popi jatuh dari pohon 2 hari sesudah Idul Fitri. Dari tahun waktu Bung Karno naik haji. Mereka sering mengukur umur berhubung dengan letusan Krakatau. Waktu alam mengalir, dan inti hidup alam ialah berlangkah-langkah dari situasi ke situasi. Kesatuan ini dihancurkan oleh teknik modern. Terbang bukan hidup musafir. Bicara dengan memakai telepon bukan mengunjungi. Manusia modern meloncat, dia tidak lagi berjalan-jalan. Hidup ialah suksesi dari sejumlah momen, bukan perkembangan harmonis dari pemandangan-pemandangan. Lain daripada kategori waktu dan ruang, kita menemui aktor ketiga dari alam, yaitu pengaruh. Dalam alam, pengalaman berpengaruh, benda-benda dan dipengaruhi memang sama. Yang disebut saya dan yang disebut alam yang menampakkan dirinya menjadi kesatuan dialektis, meskipun subjek saya dan alam tidak diperbedakan, pengaruh-pengaruh dari benda-benda tidak sama. Pengalaman benda berbeda-beda berdasarkan intensitas, spesifitas dan dari pengaruh, kepentingan, dan sifat. Makna yang menurut Husserl harus dianggap sebagai notic entity untuk kita semua sama. Tapi nilai pengalaman berbeda-beda. Kalau seorang yang beragama Buddha dan seorang Kristen mengunjungi suatu tempat ibadah agama Buddha, keduanya mengetahui inilah tempat ibadah agama Buddha. Tapi pengalaman berbeda. Interest dari benda-benda tidak bergantung dari makna, melainkan dari situasi manusia yang berpengalaman. Alam pengalaman dari situasi manusia, alam pengalaman setiap orang berbeda dari alam pengalaman orang lain. Alam itu ialah alam dari hal biasa, rutin, hal yang tidak dipersoalkan, segala hal yang dianggap aneh, asing, berbahaya, atau mengganggu. Sifat biasa dari alam itu berasal dari mana? Dalam pengalaman, sifat khusus dari benda-benda yang dihilangkan. Tidak ada orisinalitas.
Sesudah shock, alam pengalaman menutup diri dari menjadi intek kembali dan bersifat biasa dan rutin. Itu terjadi karena alam ialah suatu kosmos yang mengatur benda-benda berdasarkan lokalisasi, temporalisasi, dan spesifisitas. Corak alam itu yaitu keseluruhan prinsip-prinsip pengaturan eh, dan relasi sesuai dengan dorongan-dorongan vital dari manusia yang mengkonstitusikan alam. Alam dibentuk sesuai situasi dan dorongan-dorongan itu. Hal ini harus diingat waktu kita meninjau alam. Astenis, skizoid, maniakal, epileptik, depresif, dan degeneratif. Prinsip-prinsip pengaturan alam yang tidak disadari itu paling jelas dalam dunia anak. Anak sangat terikat pada aturan. Cerita tidak boleh berubah, pakaian dan sepatu dikenakan dengan aturan tetap, permainan ikut aturan ketat, tendensi mengasimilasikan benda-benda bukan ekspansi difus melainkan aliran vital mencari jalan teratur. Hal itu terjadi sesuai norma-norma, hal lama diulangi dan hal sama diulangi secara ritmis. Makin kurang sadar manusia makin lebih tradisional. Hal luar dianggap tak aman, penuh bahaya, dan bermusuhan. Orang desa hidup lebih teratur dari orang kota. Anak lebih tradisional dari orang dewasa. Corak itu dibuat dari luar. Anak sering memakai kata boleh, tidak boleh, artinya bisa, tidak bisa. Aturan itu diambil dari alam pengalaman umum yang diberikan sebagai contoh pada anak, terutama oleh ibunya. Penilaian, pengaturan, penentuan baik tidak baik oleh anak diambil dari lingkungan di mana anak berkembang. Di sini manusia muda mengembangkan daya diferensiasi paralogis yang memberi bentuk pada hidup kita. Pada umumnya corak itu tidak banyak berbeda untuk orang-orang masing-masing, hanya ukuran dan titik peralihan berbeda. Manis nakal, jahat baik, enak tidak enak, senang tidak senang, penting tidak penting. Semua titik peralihan itu menentukan batas solidaritas. Sampai batas itu alam bisa membuka diri bagi saya. Di luar itu saya memilih posisi yang lain. Pengalaman berdasarkan relasi antara kita dan benda-benda, tapi relasi itu tidak bisa ditempel atas benda-benda itu. Dengan pengalaman saja, pengaruh dari benda-benda sudah selesai, sehingga pengaruh dialami secara absolut. Yang membawa pos ialah tukang pos. Kita tidak mempunyai minat terhadap dia sebagai orang pribadi, sebagai ayah atau olahragawan. Begitulah dunia penuh dengan matter of course, seperti azan maghrib, mobil-mobil yang lewat, seorang anak yang main suling di kampung. Tetangga yang tidak kukenal masuk alam pengalaman, teman dari pergaulan dekat, tidak. Anjing di rumah alam. Anjing di rumah masuk alam, sahabat yang datang berkunjung, tidak. Hal yang biasanya menjadi pengalaman bisa menjadi isi dunia sadar. Misalnya, bunyi motor mobilku kalau ada hal yang tidak beres. Hal ini diterangkan berdasarkan sifat eksistensial. Begitu nyata bahwa anak mengalami ibunya sebagai suatu totalitas, sebagai kuasa, keamanan, tempat pelarian. Hal itu dapat dilihat kalau anak kecil sedikit menjauhkan diri dari ibunya, melihat anjing, dan dengan cepat melarikan diri ke tempat yang aman ibunya. Baru kalau anak masuk SMA atau sudahnya makhluk itu menjadi orang yang dengan sifat-sifat baik hati, bodoh, acuh tak acuh. Proses itu menjadi mungkin berdasarkan banyak pikiran kalau anak mulai beralih dari alam pengalaman manusia dunia sadar. Alam mempunyai mutu. Ada orang yang alamnya datar, dangkal, jorok, sempit. Ada lagi yang alamnya mulia, aristokratik, luas. Orang yang lama hidup dalam penjara mengalami alam lain daripada orang yang mengatur suatu universitas. Hugenholz menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan realitas dari sudut ilmu jiwa. Realitas terdiri dari hal yang dialami, yang diketahui dan dimengerti. Dunia pengalaman ialah hangat, dekat, incorporated, absolute.
Saya tidak menghadap alam itu, tetapi alam ikut saya dengan identik dengan saya. Dunia yang diketahui ialah asing, dingin, keras, tanpa waktu. Dunia itu kualami misalnya waktu mimpi. Kalau tanpa berdaya, saya menghadap bayang-bayangan. Dunia noetik akhirnya ialah dunia makna, dunia pengertian. Kita menangkap hal-hal sekeliling. Klages berpendapat bahwa alam dan dunia bertentangan. Berdasarkan uraian di atas, Hall memberi keterangan fenomenologis tentang psikose endogen. Istilah endogen di sini ya dipakai dalam arti biasa. Tidak dimaksudkan bahwa psikose muncul berdasarkan keturunan, melainkan psikose endogen mempunyai anomali dari alam pengalaman. Hal itu memang mungkin karena psikose ini berdasarkan keturunan dan mempunyai dasar somatik. Ada 6 psikose yang dilukiskan dari sudut pengalaman: alam, depresif, hipomane, degeneratif, epileptik, skizoid, dan astenis. Alam depresif ialah alam melankolis, perubahan dalam perasaan vital. Turgor finalis, ketegangan dalam hidup mulai berkurang seperti busur yang rusak. Hidup dialami sebagai kamar dengan pintu tertutup, tidak ada pemandangan, tidak